Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas elastisitas zat padat. Kita akan khusus membahas soal-soal yang pernah kita kerjakan. Oke, yang pertama, benda-benda yang diberi gaya akan bertambah panjang. Jika gaya dilepaskan, akan memiliki sifat kembali ke keadaan semula. Sifat seperti ini dinamakan, atau definisi elastisitas adalah kemampuan sebuah gaya atau kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang mengganggunya dihilangkan. Artinya, benda yang diberi gaya bertambah panjang kemudian kembali ke keadaan semula itu bersifat elastis. Ya. Jadi jawabannya adalah ini. Soal berikutnya. Senar yang terbuat dari plastik memiliki panjang 50 cm. Berarti L0-nya sama dengan 50 cm. Luas penampang A-nya itu 5 mm. 5 mm persegi. Saat ditarik gaya panjangnya menjadi 75 cm. Berarti L1-nya sama dengan 75 cm. Tegangan yang dialami senar. Ya. Definisi dari regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Pertambahan panjangnya 75 dikurangi 50 cm dibagi dengan 50 cm. Satuannya ini kalau kita buat meter, ini dikalikan dengan 10 pangkat minus 2, bawahnya juga sama, dikalikan 10 pangkat minus 2, maka ini akan dicoret. Hasilnya 25 per 50 atau sama dengan 0,5. Jadi jawabannya adalah 0,5. Berikutnya, dimensi modulus elastisitas. Ya, lambang dimensi ditentukan oleh rumus pembentuknya atau satuannya. Modulus elastisitas atau modulus Young, ya, secara rumus itu kan E itu sama dengan F per A dikalikan L per delta L. Ya, ini L per delta L, ini satuannya meter-meter, jadi hilang. Maka tinggal ini Newton per meter persegi. Newton itu Fm kali A, jadi ini kilogram meter per detik kuadrat dibagi dengan meter kuadrat. Maka hasilnya itu adalah kilogram kali meter pangkat minus 1 dikalikan dengan S pangkat minus 1. Kilogram itu satuan massa, lambang dimensinya M, meter satuan panjang, lambang dimensinya L, jadi ini L pangkat minus 1, ini pangkat minus 2, sekon satuan waktu, lambang dimensinya T, ini T pangkat minus 2. Jadi M kali L pangkat minus 1 kali T pangkat minus 2. Jadi jawabannya adalah ini. Berikutnya, besar tegangan yang dilakukan pada sebuah batang adalah 1,5 kali 10 pangkat 6 Newton. Artinya ini tegangannya. Tegangannya sama dengan 1 kali 0,5 kali
1,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Ya. Kemudian panjang batang L-nya sama dengan 4 meter. Modulus elastisitasnya E-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Ditanyakan delta L-nya. Ya. Rumus E itu sama dengan sigma per E. Ini sama dengan sigma per delta L per L. Atau sigma kali per delta L dikalikan dengan L. Kalau ditanya delta L-nya sama dengan ya, sigma kali L dibagi dengan E. Sigmanya 1,5 kali 10 pangkat 6. L-nya 4 meter dibagi 2 kali 10 pangkat 8. 2 kali 10 pangkat 8. Ini kita coret jadi 2. 1,5 kali 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi jawabannya 3 cm. Ini tidak ada di dalam pilihannya. Ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah 3 cm. Oke, berikutnya. Apabila sebatang baja dengan luas penampang A, panjang L, modulus elastisitas E, ya, dipanaskan akan bertambah panjang L kecil. Agar apabila dipanaskan panjang batang baja tersebut di atas tidak berubah, diperlukan gaya tekan sebesar. Kita kembali ke dalam definisi modulus elastisitas. E sama dengan F per A dikalikan L per delta L. Karena yang ditanya F, ya, maka kita akan satukan semua E kali A kali delta L dibagi dengan L itu sama dengan F. Maka F-nya sama dengan ya, A ya, kali E ya, kali L kecil per L besar. Nah, jadi jawabannya benar adalah ini. Ya. Berikutnya, sebuah senar elastis memiliki modulus elastisitas 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Jika panjang senar 10 meter dan luas penampangnya 100 mm persegi, maka senar akan bersifat elastis dengan konstanta gaya elastis sebesar, ya, kembali ke dalam modulus elastisitas sama dengan E sama dengan F dibagi A ya, dikalikan L per delta L. Maka F-nya itu sama dengan E kali A per L dikalikan dengan delta L. Nah, faktor inilah yang disebut dengan konstanta gaya elastis. Berarti K sama dengan E kali A dibagi L. Sama dengan 10 pangkat 8. Panjang senarnya luas penampangnya 100 mm persegi atau 100 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 10. Ya. Ini 10 naik ke sini jadi 10 pangkat minus 7
Ini jadi 10 pangkat 8 ditambah 2 minus 6 minus 1. Sama dengan 10 pangkat 3 Newton per meter. Jadi 10 pangkat 3 Newton per meter. Berarti jawabannya adalah 1000 Newton per meter. Soal berikutnya, modulus yang aluminium adalah 7 kali 10 pangkat 10 Pascal. Gaya yang diperlukan untuk menarik seutas kawat aluminium dengan garis tengah 2 mm yang panjangnya 600 mm menjadi 800 mm adalah, ya, sini diketahui modulus Young atau modulus elastisitas E sama dengan 7 kali 10 pangkat 10. Ya. Garis tengahnya D-nya sama dengan 2 mm. Berarti jari-jarinya adalah 1 mm atau 10 pangkat minus 3 meter. Berarti A-nya sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 kali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan. Jadi 3,14 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Nah, delta L-nya itu adalah 800 dikurangi 600 sama dengan 200 mm. Berarti ini sama dengan 0,2 meter. Ya. L awalnya itu adalah 600 mm atau 0,6 meter. Sekali lagi, E sama dengan F per A kali L per delta L. Ya. Maka F-nya adalah sama dengan E kali A kali delta L dibagi dengan panjang awal. E-nya 7 kali 10 pangkat 10. Ya. A-nya 3,14 kali 10 pangkat minus 6. Dikalikan delta L 0,2 ya, dibagi L. L-nya adalah 0,6. Ya, ini 0,2, ini 0,6. Ini kita coret. Jadi 3. Nah, 7, sekian kali 10 pangkat 4. Ya, 70.000 sekian. Nah, 70.000 sekian. Pilihannya adalah 73.267 Newton. Seorang pelajar bermasa 50 kg. Bergantung pada ujung sebuah pegas sehingga pegas bertambah panjang. Katakanlah ini delta X-nya 10 cm. Nilai tetapan pegas, ya. Menurut hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, F-nya sama dengan M kali G, sama dengan K kali delta X. M-nya 50 kg, 50 dikalikan 10 sama dengan K dikalikan 0,1.
meter. Maka K-nya sama dengan 500 dibagi 0,1 sama dengan 5.000 Newton per meter. Soal berikutnya. Data tabel percobaan berikut merupakan hasil percobaan yang terkait dengan elastisitas benda. Dalam percobaan digunakan bahan karet ban dalam sepeda motor. Percepatan gravitasi G 10 meter per detik kuadrat. Ini ada beban dan sebagainya. Ya. Nah, kita bisa mengambil dari hasil percobaan ini, ya, misalkan ini beban, kemudian ini panjang karet, karena rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X. Ya, F-nya sama dengan M kali G, K kali delta X. Harusnya semuanya menghasilkan hasil yang sama. Ya, kita lihat mana yang paling memudahkan. Oh, yang paling memudahkan itu misalkan ini, ya. Kemudian ya, kita bisa cari mana yang kalau saya lebih memilih yang bawah, yaitu ya bebannya 1, ininya G-nya 10 sama dengan K kali delta X-nya 25 kali 10 pangkat minus 2, ya, atau K sama dengan 10 dibagi 0,25 sama dengan 40 Newton per meter. Ya. Ya. Oh, gimana Pak kalau kita ngambil ini sama, tapi kalau ngambil yang ini, misalkan ya ambil yang ini berbeda, lihat yang rata-rata sama. Nomor 2, 3, 4, 5 itu rata-rata sama. Ya. Jadi kalau di sini ya 0,4 jadi 4 dibagi 0,1 hasilnya juga 40 Newton per meter persegi. Oke, soal berikutnya. Percobaan menggunakan tali karet yang digantung beban menghasilkan data sebagai berikut. Karet 1 sekian, karet 2 sekian, karet 3 sekian. Bila F adalah gaya beban, kemudian pertambahan panjang dapat disimpulkan karet memiliki tetapan ya, pegas sebesar ya sama seperti tadi, ya. Ini K itu sama dengan F dibagi delta X. Ya. Ini F-nya 15 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 2. Jadi sama dengan 1015 kali 10 pangkat 2 dibagi 5. 3 kali 10 pangkat 2. Atau K-nya sama dengan 300 Newton per meter. Jadi kita bisa pilih ini. Soal berikutnya, perhatikan grafik di bawah ini. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ya, dalam grafik F dengan delta L, kalau kita lihat hukum hooknya F sama dengan K kali delta L. Ya, maka konstanta pegas itu adalah F dibagi delta L. Ya, jadi perhatikan. Secara sederhana, kalian lihat, yang paling besar, K yang paling besar adalah pegas atau karet yang memiliki kemiringan paling besar. Jadi yang paling curam. Ya, ini R, Q, dan P. Itu R itu paling curam. Q kedua, P ketiga. Ya,
Jadi konstanta pegas R paling besar. Ada nggak pilihannya? Oh, konstanta gas P paling kecil. Nah, betul. Ini pilihannya konstanta gas P paling kecil. Ya, yang lain pilihannya salah. Berikutnya, seorang pelajar yang masanya 50 kg, M sama dengan 50 kg, bergantung pada sebuah pegas sehingga pegas bertambah panjang, ya, atau ini delta L sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Tetapan pegas, ya, rumusnya sama, F-nya M kali G sama dengan K kali delta L. Maka cari K-nya sama dengan K sama dengan M G per delta L. Maka M-nya 50, G-nya 10, dibagi delta L. Delta L-nya 0,1. Dengan 500 dibagi 0,1. Ya, ini sama dengan 5.000 Newton per meter. Berikutnya, kedua ujung sebuah pegas memiliki tetapan pegas 50 Nm ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 Newton yang berlawanan. Jadi kalau saya gambarkan begini, ini pegas, ditarik F ke sana satu, tarik F ke sana satu. Katakan ini F1, ini F2. Ya, gitu. Pertambahan panjang pegas adalah, ya ini 10 Newton sama. Kalau kita hitung satu-satu, ya, kan F sama dengan K kali delta X. Maka oleh F1 sama dengan K kali delta X1. F1-nya 10, ya, K-nya 50, dikalikan delta X1. Berarti delta X1 sama dengan 10 0,2 meter. Ini oleh F1. Oleh F2 gimana? Sebenarnya dengan menggunakan rumus yang sama. F2 sama dengan K kali delta X2. Ya. Maka delta X2 sama dengan F2 per K. Itu F2-nya 10 Newton juga, dibagi K-nya 50 Newton juga, hasilnya ini 0,2 meter juga. Delta X totalnya gimana? Delta X totalnya adalah delta X1 ditambah dengan delta X2. 0,2 ditambah 0,2. Hasilnya sama dengan 0,4 meter. Nah, jawabannya benarnya adalah ini. Berikutnya. 3 pegas dengan konstanta sama disusun seri dan paralel seperti pada gambar berikut. Jika pada ujung bawah susunan diberi beban M sama dengan 1 kg, maka pertambahan panjang pegasnya adalah, nah ini paralel. Ya. Jadi K paralel sama dengan K ditambah K sama dengan 2K. Nah, yang 2K ini diserikan dengan gini, ini K, ini 2K. Jadi 1 per K seri itu sama dengan 1 per 2K ditambah 1 per K. 1 per K seri, ya, itu sama dengan
1 per 2K, berarti ini 1 ditambah 2 per 2K. Berarti K serinya sama dengan 2K per 3. Ya. Atau kita hitung 2K per 3 berarti 2 kali 600 dibagi 3. 1200 dibagi 3, 400 Newton per meter. Ini K serinya. Sekarang ditanyakan pertambahan panjang pegas. Berarti F ya sama dengan K seri kita kalikan dengan delta X atau delta Y atau delta L. Jadi F-nya sama dengan 1 kali 10, karena ini sama dengan M kali G, maka 1 kali 10 sama dengan 400 dikalikan dengan delta X. Maka delta X sama dengan 10 per 400 meter. Ini coret. Ya. Maka ini sama dengan 2,5 cm. Jawabannya itu. Kita 4 buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1000 Newton 1600 Newton per meter. Disusun seri paralel, lihat gambar. Beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Ya. Jadi ini delta X-nya sama dengan 5 cm. Nah, sekarang kita hitung dulu. Ini K paralel sama dengan K ditambah K ditambah K sama dengan 3. Nah, K serinya gimana? Ya, ini ini K paralel, ini K. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K. 1 per K paralel 1 per 3K ditambah 3 per 3K sama dengan 4 per 3K. Ini 1 per K seri. Berarti K serinya sama dengan 3K per 4 sama dengan 3 kali 1600 dibagi 4 sama dengan 1200 Newton per meter. Nah, sekarang kita ditanya berapa berat bebannya? F sama dengan K seri dikalikan dengan delta X. Ya, ini K serinya 1200, delta X-nya 5 kali 10 pangkat minus 2, maka F-nya sama dengan 60 Newton. Ya, nah, jawabannya adalah 60 Newton. Ya, 5 pegas disusun seperti pada gambar. Ya, saya sebut ini penggantinya nanti ini jadi begini. Ini KP1, yang ini KP2. Ya. Beban yang digantung menyebabkan pegas mengalami pertambahan panjang. Nah, secara keseluruhan, ini katakanlah delta X-nya sama dengan 7 cm atau 7 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan energi potensial pegas. Berarti EP totalnya sama dengan ya, berapa? Energi potensial itu sama dengan setengah
K kali delta X dikuadratkan. Berarti kita harus mencari K-nya. Ya. Nah, K-nya K apa? Ini adalah K seri. Kita cari satu-satu dulu. Ya, kembali ke atas di sini. K paralel 1 itu adalah K ditambah 2K. Sama dengan 3K. K paralel 2 itu adalah K ditambah K ditambah K. Ini juga sama dengan 3K. Nah, ini ganti jadi K seri itu, maka 1 per K seri sama dengan 1 per KP1 ditambah dengan 1 per K paralel 2. Itu sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per 3K. Sama dengan 2 per 3K. Ya, maka KS-nya sama dengan 3K per 2 atau ya 3 kali 1600 dibagi 2. Ini 3 kali 800 sama dengan 2400 Newton per meter. Nah, sekarang kita masukkan K serinya ke sini. Ya. Energi potensial sama dengan 1,5 dikalikan 2400 dikalikan ya 7 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Ini sama dengan 1200 kali 49 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Jadi ini 49 kali 1200. 49 ditambah 4,9 berarti ini 53,9 49 ya kali 10 pangkat minus 1 atau 5,39 Joule. Ya. Nah, di sini tidak ada pilihannya. Yang benar 5,39. Berikutnya. Seorang siswa melakukan percobaan menguji elastisitas karet. Mula-mula karet digantung dan diberi beban 100 gram. Ternyata karet bertambah panjang 2 cm. Ya. Ya, kita mulai dengan ini M-nya 100 gram, 0,1 kg. Maka delta X satunya sama dengan 2 cm. Nah, jika delta X 2-nya sama dengan 20 cm, maka yang ditanyakan adalah EP2-nya sama dengan apa? Ya. EP itu sama dengan setengah K kali delta X dikuadratkan. EP2 gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari K-nya dulu. K sama dengan M kali G dibagi delta X1. 0,1 kali 10
dibagi 0,02. Ya. Ini 1 kali 10 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 50 Newton per meter. Oke, sekarang kita masukkan FP2-nya. FP2-nya sama dengan setengah kali 50 kali delta X kali 0,2 dikuadratkan. Ini 25 dikalikan 0,04 sama dengan 1 Joule. Ya. Jadi energi yang dibutuhkannya adalah 1 Joule. Ya. Oke. Perhatikan grafik hubungan gaya delta F dengan pertahanan panjang delta X pada suatu pegas di bawah. Ya. Berdasarkan grafik, maka pegas tetap akan bersifat elastis pada gaya tarik sebesar, ya, ciri dia elastis kalau grafiknya itu grafik linear, garis lurus. Di sini dari 0 sampai 4 dia masih garis lurus. Ya, dari 4 ke 7 dia mulai melengkung, kemudian dari 7 sampai ke 12 dia melengkung, mulai kehilangan keelastisannya. Jadi daerah yang elastis adalah yang ini. Ya, jadi pilihannya adalah 0 sampai 4 Newton. Ya, ciri grafik ini garis lurus. Berikutnya, tiga buah pegas identik dengan konstanta pegas masing-masing 300 Newton per meter disusun seperti pada gambar berikut ini. K1, K2, dan K3. Jika pada ujung bawahnya digantungkan beban seberat 22,5 Newton, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah, kita hitung dulu, yang K paralelnya sama dengan K1 ditambah K2. Ya, sama dengan 2K. K serinya sama dengan, ya, ini 1 per K seri sama dengan 1 per 2K ditambah 1 per K. Sama dengan, ya, 1 ditambah 2 per 2K. Ini 1 per K seri. Berarti K serinya 2K dibagi 3. Ya. Sekarang ditanyakan pertambahan panjangnya, maka W sama dengan KS kali delta X. Maka delta X sama dengan W dibagi KS. 22, nah, sorry saya belum menghitung KS-nya, 2 kali 300 dibagi 3 sama dengan 200 Newton per meter. 22,5 dibagi 200. Ya. Ini 22,500. Ini sama dengan 0,1125 cm atau meter. Ini 11,25 meter. Ya. Jadi jawabannya 11,25 cm. Berikutnya, 3 pegas tersusun seperti gambar berikut. Jika tetapan pegas K1 sama dengan 4K,
Maka nilai konstanta pegas K aksen adalah K paralel K ditambah K sama dengan 2K. K satunya sama dengan 4K. K, ya, dari sini K seri itu 1/K seri sama dengan 1/2K ditambah 1/4K. K ini 2 ditambah 1/4K sama dengan 3/4K. Maka K serinya sama dengan 4K per 3. Ya. Berikutnya, 3 buah pegas dirangkai seperti gambar berikut ini. Jika konstanta pegas K1, K2, dan K3, maka konstanta susunan pegas adalah lumayan madam buat nonton drakor ya sih pas datangnya hari Sabtu pasti 6 Newton per meter. K serinya 1/K seri sama dengan 1/K paralel ditambah 1/K 3. 1/6 ditambah 1/6. Maka 1/KE sama dengan 2/6. Berarti KS-nya sama dengan 3 Newton per meter. Kalau saya ke rumah bintang kemungkinan besar nanti kamu sampai saya memang kalau jadi ke bintang nama jalannya kemarin di foto. Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm, berarti delta X-nya sama dengan 5 cm. Diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Energi potensial pegas ketika meregang sejauh 10 cm, berarti delta X2 sama dengan 10 cm. Ditanyakan energi potensialnya. P2 sama dengan K kali delta X2. K-nya sama dengan F dibagi delta X sama dengan 20 dibagi 0,05. Ya. Ini 0,05 meter. 2000 dibagi 5 sama dengan 400 Newton per meter. P2 sama dengan setengah K kali delta X kuadrat sama dengan setengah kali 400 kali delta X kuadrat. 5 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat. 2 kali 10 pangkat
2 kali 10 pangkat minus 2. 50 kali 10 pangkat minus 2. 0,5 Ibu bisanya kapan? Ya, jadi sekarang mah andaikan sempat ke Libra mungkin kita kayaknya kita yang lewat ini deh. Wajah. Ini Ini harusnya itu belok banget. 10. Selasa tanggal 17 ya. Ryan Rahmat Makib meren. Kita di daerah. Makib nggak tahu daerah mana Makib. Sorry, ini kita hapus dulu ya. Iya, mungkin kalau melihat itunya makan suka bareng berangkat satu kereta. Mungkin sekalian kita dilakuin ya salsa, lalu mungkin ke mana? Turun ke Nakwi atau ke Layan atau ke apa ya? Bintang Layan. Nah, kali Hari anu kapungkur 400 kali 10 pangkat minus 2. Iya emang dia aja. 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 2. Ya. 2 Joule. Berikutnya, grafik fx menunjukkan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Besar energi potensial pegas berdasarkan grafik adalah ya, energi potensial itu sama dengan setengah K kali delta X kuadrat kan, sama dengan setengah kali F per delta X kali delta X kuadrat. Ini dicoret sama dengan setengah kali 40 kali 0,08. Tiga koma 2 dibagi 2 sama dengan 1,6 Joule. Ya. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.